お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 639 kita diperlihatkan pada situasi pertarungan yang terjadi antara Mayuri melawan Pernida. Terlihat tampaknya saat itu bangkai modifikasi milik Mayuri sudah berhasil melahap tubuh Pernida secara utuh. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 640 ini memperlihatkan Mayuri yang tengah kegirangan karena dirinya telah berhasil mengalahkan salah seorang Shustafel. Dengan wajah yang berseri-seri, dirinya mengungkapkan bahwa keputusannya untuk tidak memberikan Ashisogi Jizo sebuah gigi merupakan keputusan yang tepat. Karena jika sampai Ashisogi Jizo menggigit tubuh Pernida, maka yang ada Pernida akan semakin bertambah banyak dan malah menghancurkan perutnya. Akan tetapi di tengah kegirangan itu, tiba-tiba saja Ashisogi Jizo yang telah melahap Pernida mulai berperilaku aneh. Entah apa yang saat itu terjadi padanya, tapi yang jelas hal itu membuat Mayuri menjadi panik. Kemudian tak lama setelah itu, tiba-tiba saja tubuh dari Ashisogi Jizo secara mengejutkan langsung meledak dan mulai hancur berkeping-keping. Terlihat akibat dari ledakan tak terduga itu, kini organ tubuh dari Ashisogi Jizo mulai tercerai-berai dari tubuhnya. Di sisi lain, melihat hal itu lantas membuat Mayuri pun merasa terkejut. Dengan sigap dirinya langsung melompat menjauhi ledakan tersebut guna mengamankan diri. Namun di saat Mayuri melompat, tiba-tiba saja dari arah ledakan tersebut telah datang sebuah anak panah yang langsung mengarah ke arah Mayuri. Beruntung bagi Mayuri, tampaknya serangan anak panah itu mampu dihindarinya dengan cukup mudah. Di sisi lain, dari arah datangnya serangan panah itu, kini tengah muncul sosok Pernida yang rupanya telah berhasil selamat dari dalam perut Ashisogi Jizo. Sambil tertawa menirukan tawa Mayuri, Pernida pun mengingatkan bahwa dirinya merupakan seorang Quincy, yang mana biasa bertarung dengan menggunakan busur panah hingga mampu membuat Ashisogi hancur seketika. Mendengar pengakuan dari Pernida tersebut lantas membuat Mayuri tertarik. Dengan nada yang cukup mengejek, Mayuri pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka kalau ternyata Pernida benar-benar menyatakan diri sebagai seorang Quincy. Karena menurutnya sebagai tangan kiri Soul King, apa yang dilakukan oleh Pernida itu sangatlah hina sekali. Mendengar hal itu, sambil mencoba menumbuhkan kembali jari-jarinya yang telah terputus, Pernida yang saat itu berkata dengan sangat fasih lantas mulai mempertanyakan anggapan dari Mayuri tersebut yang dirasanya cukup membuatnya jengkel. Karena menurutnya dari dulu sampai sekarang dirinya memanglah seorang Quincy. Di sisi lain, mendengar perkataan dari Pernida yang begitu fasih, tentunya membuat Mayuri menyadari bahwa saat ini gaya bicara Pernida telah berubah dari sebelumnya. Entah mengapa hal itu bisa terjadi, entah karena berevolusi atau karena ingatan tangan kiri Soul King-nya telah kembali. Tapi yang jelas hal tersebut semakin membuat Mayuri penasaran. Sementara itu, Pernida yang telah merasa jengkel kepada Mayuri, kini rupanya tengah mempersiapkan serangan selanjutnya menggunakan panah Quincy-nya. Terlihat dengan menciptakan 5 busur panah di tiap-tiap jarinya, kini Pernida pun mulai menembakkan serangannya tersebut ke arah Mayuri. Di sisi lain, melihat serangan Pernida telah dilancarkan, dengan sigap Mayuri pun langsung menghindari kelima anak panah tersebut. Namun tiba-tiba saja dari dalam panah yang dihindarinya itu telah muncul saraf-saraf Pernida yang langsung mencengkram lengan Mayuri. Menyadari hal itu, tanpa berpikir lama, Mayuri pun langsung meledakkan lengan kirinya tersebut hingga membuat lengannya terputus. Dan seperti yang kita tahu, alasan dari Mayuri melakukan hal itu adalah demi mencegah saraf-saraf tersebut masuk ke dalam organ tubuhnya yang lain. Kemudian setelah itu, masih di momen yang sama, terlihat panah yang tadinya berhasil dihindari oleh Mayuri rupanya berhasil dibelokkan kembali oleh saraf-saraf yang berada di permukaan tanah. Oleh karena itu, kini panah tersebut pun akhirnya mengarah kembali ke arah Mayuri yang saat itu masih terpental di udara. Akan tetapi, sebelum hal buruk dapat terjadi pada Mayuri, secara mengejutkan anak panah tersebut dapat dihentikan oleh Nemu yang saat itu tiba-tiba saja melompat ke arah Mayuri. Sambil masih melayang di udara, Nemu yang telah menyadari bahwa anak panah yang digenggamnya itu mengandung saraf-saraf milik Pernida, dengan cepat Nemu langsung memotong tangannya tersebut menggunakan pedangnya sendiri.
Di sisi lain, menyadari bahwa saat itu Nemu tak mampu berpijak di udara, Mayuri pun dengan sigap langsung meraih tubuh Nemu dan membawanya menjauh dari tanah. Karena seperti yang kita tahu, tanah di sekitarnya saat itu telah dipenuhi oleh saraf-saraf milik Pernida, yang mana jika sampai menyentuhnya, maka saraf-saraf tersebut akan dengan mudah menghancurkan tubuh Nemu. Kemudian setelah berhasil mencapai tempat aman di sebuah atap gedung, Mayuri dengan keras langsung melemparkan tubuh Nemu ke atap gedung tersebut. Seakan tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Nemu, Mayuri pun langsung memarahi Nemu yang saat itu bertindak berdasarkan pemikirannya sendiri, apalagi sampai membahayakan nyawanya. Terlebih mengingat betapa sulitnya Mayuri mendidik Nemu, dari Nemu yang pertama hingga Nemu yang sekarang ini. Tentunya hal itu sudah cukup jelas menunjukkan bahwa Nemu merupakan aset yang sangat berharga baginya. Seolah ingin menunjukkan kekhawatiran pada hasil ciptaannya itu, Mayuri pun sampai memanggil Nemu dengan nama lengkapnya Nemuri Nanago, yang mana hal itu jarang sekali dilakukan oleh Mayuri. Setelah berkata seperti itu kepada Nemu, Mayuri kini dengan tegas memperingatkan Nemu bahwa Nemu tidak boleh mati atas keinginannya sendiri. Karena menurutnya Nemu hanya boleh mati jika dirinya sudah memerintahkannya untuk mati. Terlihat dari perkataan tegas tersebut, tentunya memberikan isyarat pada kita semua bahwa keduanya seperti memiliki sebuah ikatan yang kuat, yang mana ikatan itu layaknya seorang ayah dan anak. Pada awal chapter 641 ini memperlihatkan Nemu yang tengah memberikan sebuah suplemen kepada Mayuri, yang mana suplemen tersebut dikatakannya akan mampu menumbuhkan organ tubuh yang telah hancur. Di sisi lain, melihat hal itu tanpa berpikir panjang, Mayuri langsung menyuntikkan suplemen ke lengannya yang saat itu sudah hancur. Terlihat berkat suplemen tersebut, kini lengannya pun mulai tumbuh kembali menjadi utuh seperti sedia kala. Kemudian setelah itu, melihat Nemu yang telah menyadari keteledorannya, lantas membuat Mayuri merasa bahwa Nemu saat ini terlalu perhatian terhadapnya, yang mana baginya hal itu sangatlah mengerikan. Namun di balik kata-kata pahit tersebut, dengan ekspresi dinginnya Mayuri saat ini, tampaknya hal itu menjadi sebuah apresiasi tersembunyi kepada anak tercintanya. Dan kini di hadapan mereka berdua telah berdiri sosok musuh yang cukup lama menanti mereka. Terlihat dengan Nemu yang kini telah berdiri di samping Mayuri, sepertinya kali ini Mayuri tidak akan sendirian menghadapi musuh kuatnya. Kemudian seakan tidak ingin membuang waktu lebih lama, Mayuri pun langsung melompat dari atas gedung sambil mengenakan sepatu barunya. Dengan menggunakan sepatu yang mampu membuatnya terbang, dirinya kini mulai meluncur ke arah Pernida. Di sisi lain, Pernida yang melihat hal itu lantas kembali mulai menembakkan belasan anak panah ke arah Mayuri. Terlihat panah-panah yang rupanya tersambung ke urat nadinya itu secara bersamaan mulai mengincar tubuh Mayuri. Selain itu, merasa belum cukup menggunakan satu tangan saja, Pernida pun kini mulai membangkitkan kembali tangan-tangan raksasanya yang lain. Sehingga saat ini ketiga tangan raksasa tersebut secara bersama-sama tengah menghujani Mayuri dengan ratusan anak panah. Di sisi lain, menghadapi hal itu, dengan lincahnya Mayuri mampu bergerak ke sana kemari menghindari serangan tersebut. Sambil tetap berusaha menghindar, Mayuri pun mencoba menghubungi Nemu menggunakan alat komunikasinya. Di sana, Mayuri mengatakan pada Nemu bahwa saat ini dirinya telah berhasil menebarkan narkotika berkadar tinggi di area pertempuran. Hal itu dilakukan adalah untuk membius saraf-saraf yang saat itu berada di dalam tanah, dan juga anak panah yang menancap di tanah tersebut. Setelah menjelaskan hal itu, Mayuri pun kini memberikan tugas kepada Nemu. Tugas itu adalah untuk menancapkan sebuah obat pembeku saraf ke dalam panah milik Pernida. Menurutnya, obat itu nantinya akan menciptakan sebuah pembekuan pada organ yang terhubung pada panah tersebut, yang mana artinya akan membuat seluruh tubuh Pernida menjadi beku. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Mayuri tersebut, dengan lengan yang telah utuh kembali, kini Nemu pun langsung meluncur ke tanah yang saat itu telah berhasil disterilkan oleh Mayuri. Dan tanpa menunggu waktu lama, setelah menemukan satu anak panah yang tengah tertancap, Nemu pun langsung menyuntikkan obat pembekunya pada anak panah tersebut. Dan seperti yang diharapkan, setelah obat tersebut disuntikan, kini proses pembekuan pun mulai terjadi menuju tangan raksasa Pernida, yang mana saat itu menjalar melalui urat nadinya. Terlihat akibat dari menerima efek obat tersebut, kini kedua tangan raksasa milik Pernida pun mulai membeku seketika. Di sisi lain, Pernida yang melihat hal itu lantas sangat terkejut. Seakan tidak ingin diam begitu saja,
Pernida secara mengejutkan langsung memutuskan salah satu jarinya guna menghentikan proses pembekuan yang saat itu mulai terjadi padanya. Seolah ingin menyombongkan kehebatannya itu, Pernida pun berkata bahwa hal sekecil itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Mendengar Pernida berkata demikian, lantas membuat Mayuri pun kaget bukan kepalang. Karena menurutnya gaya bicara yang saat itu digunakan oleh Pernida sangat mirip dengan gaya bicara yang dimiliki oleh Zaraki. Berangkat dari hal itu, Mayuri pun berasumsi bahwa saat ini Pernida tampaknya mampu berevolusi dengan menyerap informasi dari subjek yang disentuh oleh sarafnya. Dan dengan asumsi yang sangat mengejutkannya itu, Mayuri pun tiba-tiba saja mulai khawatir kepada Nemu yang saat itu menurutnya hendak diincar oleh Pernida. Dengan kekhawatirannya itu, Mayuri pun lantas berteriak kepada Nemu untuk segera pergi menjauh dari pertarungan. Namun di saat dirinya memberikan peringatan tersebut, tiba-tiba saja salah satu tangan Pernida di belakangnya mulai melepaskan diri dari proses pembekuan. Terlihat sambil melepaskan diri dari tubuh luarnya yang telah membeku, tangan itu kini hendak melancarkan serangan kepada Mayuri. Di sisi lain, melihat hal itu, Mayuri pun kembali dibuat terkejut. Terlebih saat mengetahui bahwa cara yang digunakan oleh tangan tersebut adalah dengan menggunakan kemampuan Matai Fukuin Shotai, yang mana mampu membuatnya menciptakan kehidupan lain dari dalam tubuhnya. Dan kini dengan jarak yang cukup dekat dengan musuhnya itu, tampaknya membuat Mayuri berada dalam situasi yang sudah tidak memungkinkan untuk menghindar. Sementara itu, melihat Mayuri yang akan segera mendapatkan serangan, lantas membuat Nemu mulai merasa khawatir. Sambil menyebutkan nama kaptennya, Nemu pun segera bergegas berusaha menyelamatkan Mayuri. Di awal chapter 642 ini memperlihatkan situasi yang saat ini terjadi di dalam laboratorium divisi 12. Terlihat saat itu salah seorang peneliti bernama Kuna tengah dikejutkan pada sebuah tabung yang tiba-tiba saja bergerak di depannya. Di sisi lain, Akon yang saat itu tengah memimpin perbaikan laboratorium tampaknya merasa penasaran akan hal itu. Setelah mencoba melihat benda tersebut, Akon pun mengatakan bahwa ternyata sesuatu yang baru saja muncul di dalamnya adalah sisa-sisa Kaizo Konpaku Nemuri, yang mana merupakan mayat dari Purwarupa Nemu yang pertama sampai yang ketiga. Mendengar hal itu, Kuna yang merasa penasaran lantas bertanya kepada Akon tentang apakah Nemuri yang dimaksud adalah Nemu yang saat ini merupakan wakil kapten divisi 12. Di sisi lain, mendengar hal itu, Akon pun dengan santai mengiyakan pertanyaan tersebut. Seakan ingin berbagi cerita dengan yang lainnya, Akon mulai menceritakan tentang proyek Nemuri, yang mana merupakan proses terciptanya Nemu hingga bisa tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Di sana, Akon menceritakan bahwa pada waktu dulu, Kapten Mayuri dan para peneliti lain termasuk dirinya telah berkali-kali mengalami kegagalan pada proyek penciptaan Nemu, apalagi dari proyek yang pertama sampai yang ketiga. Dan baru pada proyek yang keempat mereka berhasil sampai pada tahap memiliki otak. Lalu proyek yang kelima berhasil pada tahap menjadi embrio. Kemudian proyek yang keenam hanya bisa tumbuh sampai umur 2 tahun. Hingga akhirnya setelah penantian yang cukup panjang itu, proyek itu pun akhirnya membuahkan hasil pada proyeknya yang ketujuh. Saat itu mereka berhasil membuat Nemu yang ketujuh tetap hidup hingga sampai sekarang ini. Dan keberhasilan yang telah lama ditunggu-tunggu itu pun akhirnya membuat Kapten Mayuri merasa sangat senang kala itu. Di panel berikutnya, kita pun diperlihatkan pada kenangan masa lalu yang terjadi di dalam laboratorium divisi 12. Terlihat saat itu Nemu yang masih anak-anak tengah bertanya kepada Akon tentang mengapa belakangan ini Mayuri memanggilnya dengan panggilan Nemu. Padahal seharusnya Mayuri memanggilnya dengan nama Nemuri Nanago yang mana memiliki arti si nomor 7. Mendengar hal itu, Akon pun lantas berkata bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah, karena kedua nama itu sama saja memiliki arti yang sama. Dan jika memang ingin mengetahui alasan sebenarnya, Nemu bisa langsung menanyakannya kepada Mayuri. Namun jika melihat karakter Mayuri, mungkin saja Mayuri akan menolak menjawab pertanyaan seperti itu. Karena menurutnya Mayuri yang memiliki gengsi tinggi mungkin saja merasa malu untuk mengungkapkan jawaban sebenarnya. Kemudian seakan ingin membuat Nemu lebih paham dengan perkataannya, Akon pun menjelaskan lebih dalam tentang apa yang diketahuinya dari sosok Kapten Mayuri. Dirinya menjelaskan bahwa dulu Mayuri pernah berkata, Shinigami buatan yang diciptakan dari nol adalah impian dari setiap Shinigami. Namun menurut Akon, apa yang diucapkan oleh Mayuri tersebut dirasanya kurang tepat.
karena menurutnya menciptakan Shinigami buatan bukanlah impian dari setiap Shinigami. Akan tetapi itu hanya merupakan impian yang diinginkan oleh Mayuri saja. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa terciptanya Nemu saat ini adalah impian besar yang telah diwujudkan oleh Kapten Mayuri. Oleh karena itu, melihat Nemu bernafas, makan, tidur, dan mempelajari hal baru, bagi Mayuri hal itu seperti menghidupi mimpinya sendiri. Dan mungkin saja Kapten Mayuri merasa malu jika sampai Nemu menyadari hal itu. Kemudian setelah mendengar penjelasan dari akun tersebut, Nemu pun menyimpulkan bahwa dengan kata lain, alasan Mayuri memanggilnya Nemu adalah karena dirinya bisa terus berkembang. Dan dengan kesimpulan itu, Nemu kembali bertanya, jika dirinya tidak bisa berkembang lagi, apakah dirinya akan kembali dipanggil si nomor 7? Mendengar hal itu, akun pun menjawab bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Karena bagaimanapun Nemu adalah karya terbaik Kapten Mayuri, yang mana akan terus berkembang dan semakin berevolusi. Kembali pada situasi yang saat ini terjadi di area pertempuran. Terlihat saat itu Nemu yang menyadari bahwa kaptennya tengah berada dalam bahaya, kini langsung meluncur dengan cepat ke arah kaptennya itu. Dengan teringat ucapan akun padanya di masa lalu, Nemu tampaknya sangat yakin bahwa dirinya memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan kaptennya saat ini. Dan benar saja, dengan kecepatan luncur yang sangat luar biasa, Nemu pun akhirnya berhasil menghancurkan tangan raksasa itu hanya dengan sekali serang. Terlihat tangan raksasa yang tadinya hendak mencelakakan Mayuri, kini langsung hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Mayuri yang saat itu langsung ditangkap oleh Nemu lantas terkejut melihat hal itu. Merasa bahwa dirinya belum pernah melihat serangan Nemu tersebut, Mayuri pun mempertanyakan tentang dari mana Nemu mendapatkan kekuatan seperti itu. Mendengar hal itu sambil masih meluncur di udara, Nemu mengatakan bahwa saat ini dirinya tengah meningkatkan kekuatan hingga 0,8% kerusakan jaringan. Dengan resiko kerusakan itu, oleh karenanya dirinya hanya mampu bertahan selama 400 detik menggunakan kekuatan tersebut. Mendengar Nemu berkata demikian, lantas membuat Mayuri menjadi marah. Dengan tegas, Mayuri pun kembali mengingatkan Nemu untuk tidak membahayakan nyawanya sendiri. Terlebih dirinya sama sekali tidak memberikan perintah Nemu untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, seakan ingin membantah kaptennya secara halus, Nemu pun menjawab bahwa saat ini dirinya bukan sedang menjalankan perintah dari Mayuri, melainkan dirinya tengah menjalankan sebuah misi untuk melindungi kaptennya. Mendengar hal itu, Mayuri pun kembali memarahi Nemu. Dengan sambil berteriak keras, Mayuri berkata bahwa satu-satunya misi yang diberikannya pada Nemu adalah untuk terus tumbuh dan terus berkembang. Namun lagi-lagi sambil melemparkan Mayuri ke atas sebuah bangunan dan langsung bergegas kembali ke tempat musuh, Nemu berkata bahwa menurutnya akan lebih baik jika dirinya menunjukkan pertumbuhan dengan cara melindungi Kapten Mayuri. Di sisi lain, melihat Nemu yang semakin berani bertindak atas kemauannya sendiri, lantas membuat Mayuri berpikir bahwa saat ini Nemu telah berkembang di luar ekspektasinya. Apalagi melihat Nemu yang seolah telah menggantikannya bertarung, tentunya membuat Mayuri merasa malu pada dirinya sendiri. Sementara itu, Nemu yang tampaknya saat itu telah sampai di hadapan Pernida, kini sepertinya tengah bersiap melancarkan serangan. Dengan mengambil jiwa musuhnya sebesar 6%, dirinya mampu mengubahnya menjadi sebuah tembakan yang akan digunakan untuk menghancurkan musuhnya. Dan benar saja, dengan tekniknya yang bernama Gikon Jurinju, dirinya berhasil melancarkan tembakan tersebut tepat ke arah Pernida. Terlihat tembakan yang berasal dari jiwa musuhnya secara telak mampu mengenai mata musuhnya itu dengan sangat dahsyat. Pada awal chapter 643 ini memperlihatkan Pernida yang saat itu tengah mendapatkan serangan mematikan dari Nemu. Terlihat serangan itu secara mengejutkan mampu melubangi tubuh Pernida tepat di bagian matanya. Dan tak lama setelah itu, akibat dari serangan tersebut, tubuh Pernida pun kini perlahan mulai terbelah menjadi dua. Bahkan beberapa bagian dari tubuhnya kini telah mulai hancur tercerai-berai. Di sisi lain, setelah berhasil menembakkan serangannya, rupanya kini tenaga yang dimiliki oleh Nemu telah habis terkuras. Dan akibat dari hal itu, Nemu pun perlahan mulai jatuh di udara tanpa mampu bergerak lagi. Sementara itu, di tengah jatuhnya Nemu, tiba-tiba saja bagian tubuh dari Pernida yang tadi telah hancur, kini secara mengejutkan mulai hidup kembali menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan secara tak terduga, seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan membunuh musuh di hadapannya,
bagian-bagian kecil itu pun langsung melancarkan saraf-sarafnya ke tubuh Nemu. Terlihat saraf-saraf yang tidak terhitung jumlahnya itu secara bersama-sama mulai menguasai tubuh Nemu. Kemudian tak berselang lama dari itu, secara mengejutkan saraf-saraf tersebut pun kini memaksa tubuh Nemu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sehingga tubuh Nemu yang tadinya masih utuh, kini telah hancur tercerai-berai dengan sangat amat brutal. Bersamaan dengan itu, bagian-bagian kecil dari tubuh Pernida yang tadi telah hancur, kini mulai saling berkumpul kembali. Sepertinya setelah berhasil menghancurkan tubuh Nemu, Pernida hendak berusaha menyatukan kembali bagian-bagian tubuhnya seperti semula. Di sisi lain, Mayuri yang menyadari bahwa Nemu telah hancur berkeping-keping, kini dirinya hanya bisa termenung memikirkan kematian putri berharganya itu. Sambil dihujani oleh kepingan tubuh Nemu, Mayuri pun tampaknya mulai dilanda rasa frustasi. Dan di tengah keterpurukannya Mayuri, tiba-tiba saja dalam bayangannya telah muncul sosok Zael Aporo, yang mana merupakan seorang espada yang dulu pernah dikalahkannya. Sebagai sesama ilmuwan, tampaknya kehadiran bayangan Zael ini seakan ingin mengejek Mayuri yang saat itu tengah bersedih. Dalam bayangan Mayuri itu, Zael mempertanyakan tentang mengapa Mayuri harus bersedih hanya karena karya ciptaannya hancur. Karena menurutnya sebagai seorang ilmuwan, seharusnya Mayuri senang akan hal itu. Karena dengan begitu dirinya bisa mengetahui bahwa karya ciptaannya tersebut masih jauh dari kata sempurna. Sehingga dirinya bisa memiliki kesempatan untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Namun setelah melihat wajah Mayuri yang saat itu malah bersedih, Zael pun menebak bahwa saat ini Mayuri terlalu menganggap bahwa karya buatannya itu telah sangat amat sempurna. Dan dengan asumsinya tersebut, Zael pun kini tertawa terbahak-bahak seakan mengejek Mayuri. Karena menurutnya karya ciptaan yang dianggap Mayuri telah sempurna itu dalam pandangannya hanyalah sebuah boneka biasa. Dan tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja wajah dari Zael mendapat sebuah tamparan keras dari Mayuri. Bersamaan dengan dilayangkannya tamparan itu, kini sosok Zael pun perlahan mulai lenyap dalam bayangannya. Kemudian setelah mendengar ceramah dari sosok yang dibayangkannya, kini dengan senyuman yang sinis, Mayuri pun mengungkapkan bahwa aneh sekali rasanya di antara banyak orang, entah mengapa hanya Zael Aporo lah yang selalu bisa melihat kesalahannya. Dan hal itu menurutnya sangat lucu sekali. Sementara itu, tepat di hadapan Mayuri, terlihat Pernida yang telah berhasil menyatukan kembali tubuhnya, saat ini tiba-tiba saja meluncur ke arah tempat Mayuri berada. Namun ternyata hal itu dia lakukan bukan untuk menyerang Mayuri, melainkan hal itu dilakukan adalah untuk memakan sisa tubuh Nemu yang telah hancur. Terlihat jelas kini mata yang tadinya hanya memiliki pupil mata saja, rupanya juga bisa mengeluarkan sebuah lidah layaknya sebuah mulut. Dan dengan lidahnya itu, Pernida pun dengan semangat menjilati dan memakan sisa-sisa tubuh dari Nemu yang berada di dekat Mayuri. Di sisi lain, menyadari hal itu, Mayuri pun dengan tenangnya membiarkan Pernida untuk memakan setiap bagian dari tubuh Nemu tersebut. Sambil berdiri cukup santai di dekat Pernida, Mayuri mengatakan bahwa meski dirinya membiarkan Pernida memakan semuanya, akan tetapi dirinya tidak akan membiarkan Pernida untuk memakan satu bagian tubuh terpenting. Sambil berkata seperti itu, Mayuri pun kini langsung meloncat ke arah Pernida dan langsung mengambil bagian tubuh terpenting itu. Dan rupanya bagian tubuh yang dianggapnya sangatlah penting adalah otak milik Nemu. Melihat hal itu, Pernida pun lantas mencoba menyerang Mayuri yang saat itu telah mengganggu makan siangnya. Namun sayangnya serangan tersebut mampu dihalau dengan sangat baik oleh Mayuri. Kemudian setelah gagal melancarkan serangan, kini Pernida tiba-tiba saja dikejutkan pada tubuhnya yang mulai membengkak. Entah apa yang saat ini tengah terjadi padanya, tapi yang jelas tubuhnya itu semakin lama semakin banyak mengalami pembengkakan. Di sisi lain, Mayuri yang melihat hal itu sepertinya mengetahui tentang apa yang saat ini tengah terjadi pada Pernida. Dengan wajah yang cukup dingin, Mayuri pun menjelaskan bahwa pembengkakan itu disebabkan karena Pernida telah memakan tubuh Nemu tanpa memakan otaknya juga. Karena menurutnya di dalam tubuh Nemu terdapat sel regenerasi yang bisa membelah diri dengan kecepatan yang luar biasa. Dan sel tersebut tersambung pada otak yang berguna untuk mengatur tingkat regenerasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini akibat tidak memakan otak milik Nemu yang mana merupakan pengatur tingkat regenerasinya, Pernida akan terus-menerus mengalami regenerasi yang lama-kelamaan akan membuat dirinya hancur. Dan benar saja di akhir panel seperti apa yang dikatakan oleh Mayuri,
Kini tubuh Pernida yang terlalu banyak melakukan regenerasi itu secara mengejutkan tiba-tiba saja hancur meledakkan diri. Terlihat kehancuran tubuh yang sangat dahsyat itu kini membuat organ-organ tubuhnya tercerai-berai meninggalkan tubuhnya. Dengan ini sepertinya telah jelas bahwa pertarungan di antara mereka saat ini telah berakhir dengan kemenangan Mayuri. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira pertarungan seperti apa lagi yang akan terjadi di pertempuran puncak kali ini? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.